rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di Misbah Al-Banjari dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya kita akan memasuki langsung saja ke kegiatan edukasi dan penyuluhan. Seiringnya berkembang zaman di era digital ini, kita harus mengikuti zaman. Jadi Misbah Al-Banjari ini mempunyai YouTube, Instagram, dan Facebook. Seperti yang kalian lihat di sana, kalian lihat di sana sedang melakukan live streaming melalui Facebook, ya. Jadi bisa dilihat kegiatan siswa-siswi kita, prestasi siswa-siswi kita di sana. Namun dalam bermedia sosial kita harus bijak agar tidak terkena hal-hal yang tidak kita inginkan seperti konten. Selain menjaga sikap di media sosial, kita juga harus menjaga di lingkungan sekolah khususnya. Karena bullying dan perundungan ini merupakan hal yang serius kita hadapi bersama-sama. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Telah hadir bersama kita dari perwakilan Humas Polda Kalteng yang akan membawakan materi bullying dan UU ITE. Tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita sambut dengan hormat Cak Sam. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Cak Sam untuk menyampaikan materi. Memvideo nggak apa-apa juga. Memvideo ada apa-apa juga. Pakai handicamnya. Di kita. Kayak ini tuh loh. Sambil di zoom dua. Mohon izin komandan. Alhamdulillah. Orang kelas 1. Ada 5 yang nonton. Yang udah kita 1 dari itu. Paulun itu fokus kok. Di sini. Salah kan saya? Mana yang sini? Di mana nih? Di sini? Di sini enaknya? Atasnya di atas sana gimana? Atasnya naik pohon gimana? Di sini aja. Ya oke deh di sini. Ya, didengerin ya. Pindah sana. Oh, ngomongnya gantian. Saya Di belakangnya. siapa tuh? Yang lain dia. Rapid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah ya, Madrasah Ibtidaiyah, S-nya apa ini? Oh, swasta Nur Al-Banjari Palangkaraya. Kepala sekolahnya itu bahasa Inggrisnya Koncolawas. Tahu Koncolawas? Tahu Koncolawas ya? Nggak tahu? Ya, itu bahasa Inggris. Itu teman lama saya. Beliau itu senior saya waktu kuliah dulu. Ya, senior saya. Ya, ketemu di sini. Waktu salaman tadi saya kaget karena pakai masker. Ya. Saya kira siapa? Nggak taunya Koncolawas. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Nur Al-Banjari ini karena sudah berkenan mengundang kami ya ke sini untuk sharing yang berbagi informasi dan ilmu. Mudah-mudahan kedatangan kami ini bermanfaat. Yuk, didengerin ayo didengerin ya anak-anak yuk, anak-anak. Yuk. Saya memang ketika ada undangan yang undang itu SD atau MI, itu saya terus terang nih ya, pusing gitu ya, mau saya tolak bagaimana dan ditolak bagaimana, karena apa, susah dengan ini, ramai sendiri ya, saya ngomong nanti nggak didengerin. Coba ayo, bisa nggak dengerin dulu nih ya, bisa ya, yo saya sebentar aja deh, saya mungkin 30 menit aja ya, nggak lama-lama ya, ya sepakat ya. Oke, saya langsung pada pokok-pokoknya aja sekarang. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait bijak bermedia sosial. Terus yang kedua sedikit saya menyampaikan terkait bullying atau perundungan. Ya, coba ayo dengerin nih. Ya dengerin. Ya, saya ke bijak bermedia sosial dulu 15 menit, nanti yang 15 menitnya perundungan. Ya, oke. Ya, saya buka slide satu aja ya. Ini karena dekat dengan keranggan kan, keranggan dekat ya. Saya kirim slide-nya dulu. Kenapa, Pak? Sini motor apa pemuana ini? Motor. Banyan. Kirim, yuk dengerin. Bijak bermedia sosial. Nah, ini ada wali murid juga ya. Wali murid ini ibu-ibu, emak-emak, ini sangat rawan terkait media sosial. Nanti saya ceritain. Apa kemudian yang menjadi kerawanan ibu-ibu, emak-emak, acil-acil ini? Ya, saya banyak menangani kasus-kasus terkait media sosial. Ya, kalangan pelajar ada, dari SD ada juga terkait pornografi. Ada SMP, ada SMA, ada kuliah, ada bapak-bapak dan ada emak-emak. Nanti tolong didengerin, nanti juga tolong disampaikan kepada bapak-bapaknya di rumah. Ya, jangan sampai menjadi korban ya di media sosial. Ya, karena sudah banyak korban-korbannya, jangan sampai nanti di wilayah ini ada korban-korban lagi. Ya, anak-anak juga demikian. Tuh, cari di di Facebook Miss Nur Al-Banjari. Coba, ketika kita menggunakan media sosial itu, ada teori Cak Sam namanya, bahwa media sosial itu dibatasi dengan undang-undang. Namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Sampean semua tidak usah pusing, tidak usah bingung buka undang-undang itu. Undang-undang ITE itu kemudian saya sederhanakan, saya ringkas, saya ambil intisarinya yang kemudian saya jadikan jargon menjadi teori Cak Sam.
Apa jargonnya? Bahwa ketika kita menggunakan media sosial dilarang untuk melakukan yang namanya stop hapus. Nah ini mudah diingat nih, bahwa ketika menggunakan media sosial jangan melakukan yang namanya stop hapus. Apa itu stop hapus? Hapus itu ada 5 huruf tuh. Ada huruf H, ada huruf P, ada huruf P, ada huruf U, dan ada huruf S. Ada 5 huruf. Tolong ini dengerin, ini penting nih. 5 huruf ini kemudian gak boleh dilakukan oleh siapapun ketika menggunakan media sosial. Kalau melakukan 5 huruf ini maka kemudian akan dipanggil oleh polisi, berakibat pidana atau bisa dipenjara gara-gara melakukan 5 hal ini. Ya, apa stop hapus 5 hal itu? Yang pertama ada huruf H. Huruf H itu dilarang di media sosial itu, baik membuat maupun ikut menyebarkan yang namanya hoax. Tahu hoax ya? Tahu hoax? Hoax itu yang kita kalau masak ada apinya, itu apa namanya? Itu kompor hoax. Tapi bukan itu. Ya, ini hoax. Hoax ini apa? Informasi yang tidak benar. Informasi bohong. Nah, informasi hoax ini yang bohong ini biasanya sering disebarkan di grup-grup WA maupun di Facebook. Ini ibu-ibu hati-hati nih. Ya, punya grup WA semua kan? Punya kan? Nah, kadang kita menerima informasi dari kawan kita di grup WA, kadang dibaca aja nggak sampai habis. Ya, dibaca judulnya aja. Ya, itu benar atau tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan? Di-share ke grup-grup sebelahnya. Ada yang suka seperti itu ya. Padahal informasi itu belum tentu benar. Ya, maka kemudian ketika menerima informasi seperti itu jangan langsung disebarkan. Tapi pesannya apa? Harus saring sebelum sharing. Disaring dulu. Atau bahasa agamanya, bahasa Al-Qur'annya itu harus tabayyun. Tahu tabayyun? Ketika menerima informasi semuanya harus tabayyun. Ini perintah Al-Qur'an ini di surat Al-A'raf. Harus diklarifikasi dulu. Yang nggak boleh langsung disebarkan. Sekarang, nih dengerin. Ayo dengerin. Ya, dengerin. Sekarang untuk tabayyun itu mengklarifikasi itu karena sudah ketemu saya. Sekarang gampang. Ketika menerima informasi dari siapapun sampai belum tahu kebenarannya atau meragukan informasi itu, tanyakan dulu kepada Cak Sam. Tanyakan pada saya. Bagaimana cara tanyanya? Dengerin. Saya punya Instagram, namanya Cak Sam Polda Kalteng. Di Instagram saya di bio-nya ada nomor WA. Tanya ke nomor WA itu. Ya, nomor WA saya ini namanya nomor WA keramat. Tahu nomor WA keramat? Ya, ini nomor WA keramat nih, nomor WA saya nih. Ya, karena nomor WA itu semua masyarakat bisa menghubungi saya, bisa bertanya, bisa curhat, bisa mengadu kalau ada masalah. Ibu-ibu ada masalah dengan suaminya, ya, banyak yang curhat pada Cak Sam. Ada yang suaminya selingkuh, namanya, ya, banyak itu. Ya begitu. Ya termasuk masalah informasi tadi itu, tanyakan pada Cak Sam. Pak, ini benar atau tidak? Pasti akan saya jawab. Bisa dibuka? Belum bisa. Belum bisa dibuka, ya. Nanti ada kasus di Jalan Keranggan terkait hoax. Ya, nanti saya puterin. Yang berikutnya, ya, ada huruf P. Ya, huruf P itu dilarang menyebarkan yang namanya pornografi. Ya, tahu pornografi ya?
anak-anak mungkin belum tahu, mudah-mudahan belum tahu lah sampai di SMP SMA. Sekarang yang wali muridnya terkait pornografi yang paling bahaya adalah emak-emak, bapak-bapak, amang-amang, terutama mohon maaf yang lagi sendiri, ya, emak-emak yang cerai dengan suaminya, bapak-bapak yang cerai dengan istrinya. Ini berbahaya terkait pornografi karena banyak korban-korbannya. Ini mesin saya dengerin. Ketika kenal siapapun di media sosial, nih ibu-ibu nih, mama nih, coba ya, dan guru-gurunya juga nih, ya. Karena banyak oknum guru yang jadi korban juga kayak gini-gini nih, ya, yuk dengerin. Ketika kenal siapapun di media sosial, ya, sampai belum kenal ketemu tuh, jangan lakukan 3 hal. Nih, ingat pesan saya nih, yang saya singkat teorinya dengan stop off. Jangan lakukan 3 hal ketika kenal siapapun di media sosial. Apa 3 hal itu? Yang pertama, jangan mengirimkan pap. Tahu pap ya? Pap ini bahasa zaman sekarang nih, anak gaul nih. Jangan mengirimkan foto tanpa busana atau video tanpa busana. Ya, karena nanti kalau ngirim foto video tanpa busana nanti bisa diancam tuh, akan diperas oleh orang. Ingat bapak ibu dan anak-anak semua bahwa di media sosial itu banyak akun fake, akun palsu. Ya, kalau laki-laki ada yang ganteng tuh, itu belum tentu akun dia, itu foto orang lain. Ya, ada perempuan cantik misalkan, itu belum tentu foto dia, bisa foto orang lain. Makanya jangan mudah percaya. Nanti kalau kenal orang di medsos ini benar atau tidak, tanyakan dulu pada Cak Sam, cek saya, Pak, ini akunnya asli atau enggak, tanyakan dulu sehingga tidak menjadi korban seperti tadi itu. Ya, yang kedua, ini penting. Ketika kenal orang di medsos jangan mau mengirim uang. Mau beli apapun itu hati-hati di media online, di medsos. Sudah banyak korban-korbannya. Ya, nanti kalau mau beli sesuatu di medsos itu, sampai tidak tahu ini penipuan atau enggak, tanyakan dulu pada Cak Sam. Dan saya pasti saya jawab, Pak, ini penipuan atau tidak. Ketika saya bilang ini penipuan, stop, jangan mau ngirim uang. Ya, banyak modus-modusnya. Ya, yang kedua, yang ketiga, jangan melakukan VCS. Tahu VCS Bapak Ibu? Ibu-ibu tahu VCS nggak? Tahu VCS nggak? VCS itu video call. Video call apa? Video call syariah. Ya, toh. Ya, nggak boleh. Video call seks yang tanpa busana. Bapak Ibu tidak boleh mau VCS dengan siapapun. Ya, mau dengan suaminya juga nggak boleh. Saya peringatkan nih, bahkan suami saya jangan melakukan VCS dengan siapapun, walaupun suaminya. Kita tidak tahu, sudah banyak contoh kasusnya. Pada waktu suami istri VCS, tapi kemudian kita nggak tahu masalah jodoh. Bisa jadi kemudian, ya mohon maaf, mudah-mudahan enggak. Bisa jadi kemudian tahun berikutnya cerai misalkan. Ini akan jadi ancaman. Suaminya nggak mau diceraikan misalkan, akan ngancam nih, kalau kamu ceraikan aku nih, aku sebarin videoku. Paham ya? Jadi walaupun sama suaminya jangan mau VCS. Kalau suaminya kerja jauh, jangan mau VCS. Jangan mau ngirim foto tanpa busana, jangan mau ngirim video tanpa busana. Paham ya? Karena takutnya nanti ada hal kayak gitu. Ya. Yang ketiga berarti kan? Yang ketiga, dilarang melakukan ujaran kebencian. Nah, nih dengerin, mama, ibu-ibu, ini penting nih. Ya, nih dengerin pesan saya. Yuk, ya coba diam dulu. Iya, bisa diam nih. Bisa diam nggak nih bapak itu kalau dulu coba di atas dulu nih. Ini penting saya sampaikan yang berikutnya. Bisa nggak nih? Ke atas, gimana caranya? Coba. Gimana cara ke atas? Ayo, bisa ya? Bisa kan? Diam, yuk, diam, yuk.
makanya biar diam. Kalau kalian nggak bisa diam, bapaknya yang diam. Ya kayak gini terus jangan ngomong ya, ayo dengerin. Gak diam dibawa Ya. ke kantor polisi. Nanti saya bawa ke Polda sana. Mau? Ya, berarti harus diam. Ya, diam, diam, diam. Oke. Ya. Nih. Jangan melakukan ujaran kebencian di media sosial. Pesan saya dengerin ini. Ada masalah apapun, ya, ada masalah dengan siapapun, tidak boleh diposting di media sosial. Saya ulangi nih, ibu-ibu, emak-emak, ya ingat deh. Ada masalah dengan tetangganya kah? Ada masalah dengan kawannya kah? Ada masalah dengan suaminya kah? Ada masalah dengan saudaranya kah? Tidak boleh diposting di media sosial. Ingat ya. Ya. Ada masalah misalkan dengan sekolah ini juga tidak boleh diposting di media sosial. Pesan saya dengarkan lagi. Ada masalah apapun, ada masalah dengan siapapun, tidak boleh diposting di media sosial. Terus bagaimana caranya Pak? Nih dengar. Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara baik-baik. Tidak bisa menyelesaikan sendiri, laporkan ke polisi. Paham ya? Atau sekarang sudah kenal saya, laporkan, curhat sama Cak Sam, pasti akan kami tindak lanjut. Paham ya? Dengan siapapun itu. Ya, walaupun itu ngefek, tahu ngefek, ya ngefek, ninggung, itu juga tidak boleh. Ada masalah dengan tetangganya disindir, nulis status WA, itu nggak boleh. Kalau ada seperti itu, cek saya nanti. Ya, pasti akan saya panggil nanti ke Polda. Ya, wes cukup aja ya. Udah sampai semua nih. Nah, cukup aja Bu ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Nih, yang anak-anak nih dengerin. Stop dulu, stop. Saya ngomong bullying sedikit. Ya. Depan anak. Ya, nih. Sesama kawan, dengerin nih, sama kawan tidak boleh ya melakukan pukul-pukulan, tidak boleh. Ya. Menghina kawan tidak boleh. Mencaci maki kawan tidak boleh. Memanggil kawannya dengan nama orang tuanya nggak boleh. Nggak boleh. Ada. Ya. Walaupun tujuan kegayaan itu tetap tidak boleh. Nih, kalau ada kawannya melakukan mukul kah, ngomongin jelek kah, itu harus dilapor. Lapor kemana? Lapor ke sekolah, lapor ke orang tua, biar nanti sekolah dan orang tua yang lapor polisi. Ya, yang kayak itu nanti bisa dipanggil polisi. Mau dipanggil polisi? Jangan ya. Makanya nggak boleh mukul sesama kawan, nggak boleh. Menghina kawan juga nggak boleh. Ya, oke. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sebentar ini ada manfaat. Catat nomor WA saya. Yuk, catat. Udah dandan. Mama, ibu-ibu, catat ini penting nih. Ya, suami saya nggak pulang 3 hari Pak. Ayo, bisa catat nggak? Nggak ada apa-apa. Nggak usah malu-malu. Yo, nih.
Nomor WA saya 0852 4815 ya 3915. Saya ulangi 0852 4815 3915. Kalau mau melihat kasus-kasus yang saya tangani, lihat di Instagram saya Caksam Polda Kalteng atau di info PKY ada. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Dikira gimbal ya? Gimbal yang kada bisa kita coba. Coba datang di mana? Pakai duitkan. Bapaknya kalinya. Pakai duitkan tapi sudah bapak gimbalnya. Beli itu juga. Nonton tanya. Beli. Nah, bisa kita buka HP itu kan. Dari mana? Dari mana tahu? Berarti bapaknya apa? Jadi kalau ada yang saling mengejek, tidak boh? Laporkan ke polisi. Oke, marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Tahu? Mana ibu ketua tadi? Penutupan MPLS. Pulang aja ya, pulang aja. Penutupan MPLS. Hari ini kan terakhir. Kelas 1 aja, kelas 1 aja. Kelas lain bubar. Langsung tuh. Yuk. Hai. Duduk sayang. Yuk nyanyi dulu sebentar. Ya. Nyanyi dulu. Ada mas. Yuk nyanyi sama-sama ya. Aku anak baru, sekolah tidak ditunggu. Aku anak manis, sekolah
Tes. Ya, masih ada hadiahnya. Ya dah, cowok dulu, bertiga. Ibu. Satu, dua, tiga. Waktunya mau habis, saya mau pulang nggak? Nanti lagi ya. Sama-sama aja, sama-sama. Duduk. Hadiahnya habis, Bu. Ya sudah. Kita penutupan MPLS. Oh, sudah dibagi, sudah sayang. Duduk. Kalau nggak duduk nggak pulang. Kalau tidak duduk tidak pulang. Thank you. Ya, Bu Bapak ya, kita hari ini acara terakhir penutupan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Besok insya Allah sudah aktif belajar. Sudah beli buku? Sudah? Belum? Sudah. Beli buku? Beli alat tulis pakai pensil. Tidak boleh pakai pulpen. Pakai pensil. Jadi bisa mudah dihapus. Oke. Silakan Pak. Pakai sepatu mana Pak? Kami persilakan kepada Bapak Kepala Madrasah Misnah Banjari untuk menutup kegiatan Matsama kita yang sudah terselenggara 3 hari ini ya. Kepada Bapak Siswanto S AGMPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Kelas 1 Alhamdulillah semangat ya. Bapak Ibu yang hormati orang tua yang alhamdulillah masih setia menemani anak-anak kita yang di sini. Ya, loh.
kedua. Arifin mana kelihatan? Mana Arifin mana kelihatan? Oh ada itu kelihatan ya. Awas mulai kelihatan ya itu. Nah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada beberapa yang sampaikan dari kepolisian daerah. Saya dua naring. Jangan duduk kalau mau pulang. Kemudian saya hormati, beberapa hari sudah kita sampaikan kegiatan kita untuk pengelolaan lingkungan sama masa ta'aruf. Ini ta'arufnya anak-anak Bu ya, bukan ta'arufnya anak dewasa. Jadi perlu bimbingan, perlu perhatian kepada orang tua, termasuk kita semua yang ada di sini, yang memastikan bahwa di sekolah ini kita bimbing sama-sama Bapak Ibu ya. Ada hal yang lain, Bapak Ibu punya grup di wali kelas, maka nanti ada hal yang berkaitan dengan informasi masalah anak, silakan mau hubungi wali kelas. Nanti apabila wali kelas itu nanti ada perlu pertimbangan nanti akan kita sampaikan melalui kita sendiri dan guru-guru mata pelajaran. Jadi kita kita transparansi, kita sama-sama didik anak kita di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya, nanti kita sampaikan sama-sama baik di grup maupun secara lisan. Kalau Bapak Ibu WA saya belum tentu saya jawab karena saya nggak punya masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau hubungi wali kelasnya, nanti wali kelas bisa pertimbangan dengan kami, pertimbangan guru-guru yang lain. Karena apa? Kita ini kan ada namanya SOP. Ya, standar prosedur. Jadi ada urutannya. Jadi menangani kasus ada anak, baik di sosmed dan sebagainya itu ada ranahnya, ada orang-orangnya. Termasuk tadi Kak Sami, Nasaruddin. Ini teman lama, anaknya murid saya. Di sini juga ada murid saya nih. Saya nggak mengatakan mau mantan, nggak ada mantan murid. Karena sampai akhirat pun nanti akan menjadi tanggung jawab saya. Ilmu yang saya sampaikan, ya. Keterangan di tanggung jawab saya. Ini ada. Saya mengajar cucu di sini ada. Nah, itu. Yang lain itu. Nah, mengajar cucu di sini. Yang lain belum Bu. Nah, jadi kita ini dunia kita sempit. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan semuanya, keafiatan, keberkahan. Asalkan kegiatan ini, apabila ada yang kurang berkenan, kami dari madrasah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan alhamdulillah masa ta'aruf madrasah ini di Kota Palangkaraya khusus NU Al-Banjari. Sebenarnya cukup aja NU Al-Banjari, bukan swasta nggak usah. Nah, NU Al-Banjari. Nah, dulu Bu NU Al-Banjari itu kelihatannya jauh benar. Ada kan misalnya yang ada tuh bake, warik dan sebagainya. Tuh wajah tuh nih tinggi uluh tuh terang. Baru pada putar. Bikin barang lewu sama dengan lewu. Nah, dari sama Arep Pangkena sama-sama kita membimbing anak-anak kita supaya tinggi kemajuan di wilayah Tanjung. Nah, ini ada orang Dayak ya, orang Dayak Bu. Salah, paham lah. Nanti yang jauh ini, yang orang Jawa mana? Nah, yang orang Dayak saya dari Dayak, yang orang Jawa saya dari Jawa, yang Banjar biasa aja boy. Nah, anak Banjar ini, anak orang Jawa pun bisa Banjar, anak orang Dayak pun bisa Banjar. Nah, jadi kita ini bahasa komunikasi penting. Ini anak-anak bisa sekolah di sini, insyaallah nanti ada masukan-masukan yang misalnya untuk membangun bangsa ini sampaikan dengan wali kelas, nanti kita akan kita misalkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan itu Pak. Oh ya, betul. Ya. Sini Pak, sini Pak. Arifin Ilham sama Iyo, iya sini Iyo. Ini bukan bocil lagi ya. Sudah TK lagi ya. Kalau masih main-main ibu kembalikan ke TK. Ya. Ilham sekarang bukan bocil lagi.
Nah, ini kan berapa? Satu. Satu A, B. Satu. Ya, akan kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Madrasah. Kami juga dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dari perkataan maupun tingkah laku. Minta ridho, minta seberataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baca doa dulu sayang ya. Baca doa dulu ya. Wa arinal batila warjuk najtinabah